Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Kita lanjutkan hadis yang kemarin tentang harta itu dibagi menjadi 4. Kemudian juga disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya, ya Aba Hurairah, ya, diceritakan di sini bahwa dari Sayyidina Abu Hurairah, untuk amshi ma'an Nabi, aku berjalan bersama Nabi Muhammad SAW fi nakhlin li ba'di ahli Madinah, di kebun kurma yang dimiliki oleh orang-orang Madinah. Faqala ya Aba Hurairah halakal mukthirun, ya, celakalah orang-orang yang punya harta yang banyak, maksudnya orang-orang yang kaya, illa man qala hakadha wa hakadha thalath marat, kecuali orang yang tadi kemarin kita sebutkan pembagian ke depan, ke kanan, ke kiri, ke belakang, kecuali orang yang mau menginfakkan, ya. Jadi harta itu baik kalau disalurkan di tempat yang baik, ya. Kalau di tempat yang tidak baik, ya dia akan menjadi hal yang tidak baik. Kalau pelit, sama, ya, pelit juga termasuk itu berarti nggak baik itu. Juga di hadis yang sama, yang senada dengan ini, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, tetapi orang yang seperti itu, artinya orang yang mau mendermakan hartanya itu, wa qalilun mahum, ya, sedikit. Ya, orang pelit sama orang baik banyak mana? Yang kita temuin baik, yang baik, berarti kita baik, ya, berarti lingkungan kita lingkungan yang baik. Kalau antum ketemu banyak orang pelit, berarti antum berada di tempat yang kurang tepat, mungkin begitu, ya. Jadi memang harta ini nanti disebutkan lebih jelas lagi. Subhanallah, kalau kita mau menelaah hadis-hadis Rasulullah SAW, selamat kita, ya. Kalau kita mau menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup kita dan hadis Rasulullah SAW, cukup semuanya, ya. Tapi dengan pemahaman para ulama, jangan baca sendiri. Kalau baca sendiri, diartikan sendiri, terus dimaksudnya begini, kemudian mengambil kesimpulan sendiri, ini banyak salahnya nanti, ya, banyak salahnya. Tapi kalau kita membaca pendapat para ulama, insya Allah selamat kita, ya. Karena mereka tahu memahami hadis itu nggak bisa begitu aja. Oh, saya mau cari kamus. Oh, maksudnya begini, nggak bisa. Ya, itu ada takdim wa ta'khir juga. Ya, ada yang mana yang dahulukan hadis ini dengan hadis berikutnya, mana yang dahulukan. Kalau hadis yang satu dengan hadis yang lain berbenturan, kira-kira mana yang dibuang? Itu semua itu ada ilmunya. Ya, ada ilmunya. Tapi kemudian beliau menjelaskan, Al-Imam Abdullah Sirajuddin ini, beliau mengatakan setelah mengambil beberapa hadis tentang orang-orang yang tidak menggunakan hartanya dengan baik atau orang-orang pelit ini, kemudian ada nasihat yang saya bacakan sedikit di sini. Wa iyyaka ya akhi an yakhtur ala balika anna hadhihi al-ahadits al-mutaqaddimah qad ja'at fil aghniya'il muqtirina minal ghufar. Hati-hatilah wahai saudaraku, ya, kita ini dianggap saudara semua, yang baca kitab ini dianggap saudara semua, ya. Wahai saudaraku, jangan sampai terlintas di benak kalian, ya, bahwa yang dikatakan orang pelit yang kemarin kan banyak itu hadis-hadis, masih ingat Jumat yang lalu, ya, bagaimana
buruknya, bagaimana celahnya orang-orang yang pelit atau orang-orang yang tidak mendermakan hartanya. Kemudian beliau mengatakan, jangan sampai kalian mengambil pendapat atau terlintas di benak kalian bahwa ini orang-orang yang kaya, orang yang kafir. Oh, itu kayanya kaya yang kafir. Ini kaya yang muslim. Dari hadis-hadis yang ada ini, orang muslim yang kaya, orang kafir lain lagi. Ya, nanti bab lain kafir, orang kafir nanti dijelaskan. Tapi ini orang Islam yang ngaji, yang sholat, yang sujudnya lama, rukuknya lama, tapi pelit. Nah, gitu. Ngajinya fasih, begitu, dikirnya geleng-gelengnya hebat, ya, bahasanya fasih, ya, tapi pelit. Nah, gitu. Ini di semua hadis-hadis ini menceritakan tentang apa, betapa buruknya orang muslim yang pelit. Bukan orang kafir, bukan. Tapi orang muslim. Ya. Fa inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam khatabal muslimin. Nabi ini sedang berbicara dengan orang-orang muslim. Ancaman-ancamannya adalah orang muslim. Makanya Rasulullah SAW mengatakan kecuali orang yang begini dan begini. Maksudnya begini dan begini apa maksudnya? Sedekah, zakat. Dan itu orang kafir nggak perlu itu semua. Ya, itu dalilnya. Ya. Maksudnya adalah begini dan begitu itu atau bisa khain, ya, memberikan dengan kedermawanan tadi, ya. Kemudian juga janganlah kalian menjadi orang-orang yang merugi. Orang yang merugi itu orang yang asfalin. Asfalin itu orang aksarin au minal asfalin. Jangan kalian menjadi orang yang merugi dan orang-orang yang rendah. Ya. Rendah dan kerendahan dan ketinggian itu maksudnya adalah apa? Ketaatan. Yang berarti yang mendermakan dia orang yang tinggi. Orang pelit berarti dia orang rendahan. Bukan pangkat ya, bukan. Ya, bukan pakaiannya, bukan status sosialnya, enggak. Dermawan berarti dia orang yang tinggi. Kalau dia pelit berarti dia orang yang rendah. Ya. Tinggi dan rendah menurut ukuran kedermawanan itu khusus orang muslim. Paham? Orang bisa dianggap ini dermawan yang baik, artinya kedermawanannya dia itu bisa bermanfaat kalau dia muslim. Kalau nggak muslim kan nggak ada gunanya. Ya, non muslim bangun masjid bisa manfaat nggak di akhirat? Nggak ada gunanya. Ya, nggak ada gunanya. Ya, maka yang dibahas di sini adalah seorang mukmin, atau orang muslim. Ya, wa amma al kafir fa inna infaqahu wa badlahu la yukhrijuhu an qaunihil asfalin wal akhsarin. Nah, ini penting ya. Adapun orang kafir yang menginfakkan, mendermakan hartanya, dia tidak akan mengeluarkan dia dari kerendahan dan kehinaan. Karena penyebab hinanya itu i'tiqadi, akidahnya. Jelas? Ya, jadi kalau orang muslim pelit, dia jadi rendah. Begitu. Bukan berarti kalau ada orang dermawan tapi enggak muslim kemudian dia jadi tinggi, enggak. Jelas ya? Tapi kira-kira ya, kira-kira kalau ada orang non muslim banyak mendermakan hartanya, kita dikasih duit terus, ada muslim pelit. Siapa yang lebih kita hormati? Hah? Dua-duanya dihormati. Iya. Itu menurut penilaian kita, pastilah, ya. Pasti yang dermawan. Ya. Hati akan condong. Itu kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Ya. Loh, saya ini muslim. Kenapa kamu nggak hormati? Lah, kamu pelit, gitu. Gimana saya mau menghormati? Gimana saya mau cinta? Pelit. Tetapi sekali lagi, tadi ya harus dibedakan itu ya.
Jadi kedermawanan orang non muslim itu tidak menjadikan dia tinggi. Makanya banyak yang salah itu orang-orang dulu ya. Ada non muslim bagi-bagi duit ke pesantren, ke pengajian, non muslim. Ya, kemudian dipinjemin ini, pakai ini. Iya. Warnanya mirip lagi kalau. Ya. Masih ada fotonya mungkin atau di YouTube masih ada itu ya. Masya Allah dikalungin gini. Ustaz. Gitu ya. Enggak cukup. Tola'al badru. Ibu-ibu nyanyi juga. Tola'al badru alaina. Na'udzubillahi min dzalik. Ini seperti yang kemarin ya kita bahas ya. Berarti berapa hilangnya itu? Kalau orang soleh, orang yang baik, kaya, kita hormati karena kekayaannya 2/3 imannya permisi. Ya. Nah kalau kafir? Orang kafir. Ada sisanya nggak itu? Wallahualam, antum yang bilang itu ya. Kalau hadisnya nggak ada. Ya. Cuma itu namanya qiyas aulawi. Ya, qiyas yang kalau orang mengatakan mana dalilnya? Misalnya begitu. Mana dalilnya memukul orang tua itu nggak ada? Ada nggak dalilnya di Al-Quran? Nah, itu diperlukan qiyas. Di Al-Quran disebutkan wala taqul lahuma uff. Saja nggak boleh, apalagi mukul. Gitu ya. Itu namanya qiyas aulawi. Ya. Nah, itu begitu juga. Ya, kalau orang kafir dipuji-puji nggak boleh. Maka itu yang suka main rebana itu kasih tahu juga, tanya dulu, ya menyambut siapa ini, ya. Yang penting kasih duit, udah, tolal badru. Santriwati baris, cium tangan, masya Allah, jual agama itu. Itu jangan dikira. Makanya saya sering kalau ingat itu saya sampaikan lagi. Setiap kali ingat peristiwa itu saya sampaikan lagi. Kenapa? Ini bahaya. Ya, bahaya karena seorang nanti murid itu akan melihat gurunya. Ya, dia ingat-ingat. Dia kasih tahu ketemu ustadz, wah bukan guru saya itu. Guru saya aja baik. Ya, kita suruh cium tangan. Dia lebih percaya mana? Nah, orang yang di rumah atau gurunya? Gurunya. Dipraktekkan, itu yang bahaya. Makanya saya ulang-ulang. Makanya kalau mau mondokin anak, nyekolahin anak, tanya dulu gurunya siapa ini. Ya. Kalau sudah ada foto Tola Al-Badru di situ yang ada sisa-sisanya, jangan masukin anak situ. Hancur nanti akidahnya. Ya. Jadi yang disebut orang-orang yang hina tadi perbedaan derajatnya kalau sesama muslim. Paham? Ini muslim yang baik sama muslim yang pelit, ya pasti muslim yang baik, yang dermawan itu lebih baik. Ya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, innal ladzina kafaru. Sesungguhnya orang-orang yang kafir. Saya artikan kafir aja ya, bukan non muslim. Ya, kafir aja. Memang kafir kalau ya. Innal ladzina kafaru. Orang-orang yang kafir itu ya, yunfikuna amwalahum, dia keluarkan hartanya liyasuddu an sabilillah. Ingin menutup jalan ke Allah Subhanahu wa taala. Ya, lihat itu. Orang-orang kafir mengeluarkan hartanya tadi untuk menutup jalan ke Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dibikin tempat hiburan, dibikin apa supaya orang lalai ke masjid. Itu. Yang mau ke masjid. Ya. Orang Islam nabung mau berangkat ke haji, dikumpulin duitnya. Ya. Orang-orang itu mengatakan, buat apa haji? Pergi aja ke Amerika sana, pergi aja ke Singapura, atau pergi ke sana. Duit kita, dia yang sewot, dia yang repot ini. Ya, dia maunya apa? Itu tadi. Kalau kita baca di kitab
azimu qadrihi, ya, yang kita baca di Mushalla Al-Ikhlas, itu kita baca bagaimana orang-orang Yahudi itu enggak cemburu, ya, cemburu. Lihat orang Islam berangkat ke haji ramai, ya, dia bingung nih apa ini, gitu ya. Kenapa orang ini? Begitu. Itu kalau orang kafir yang ngomong. Kalau KTP-nya Muslim berarti apa? Munafik. Gitu. Enggak, ini ada Islam tapi ada embel-embelnya Islam apa gitu ya. Ya munafik berarti. Pokoknya kalau dia tidak senang ada orang beribadah berarti munafik. Ya. Ada orang dengar musik. Musik hukumnya apa? Khilaf. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang enggak boleh. Ada yang memberikan syarat kalau tidak membawakan lagunya hal-hal yang bisa mengantarkan dia kepada Allah atau kepada Nabi Muhammad SAW, ya, untuk cinta, agama dan sebagainya boleh. Tapi kalau yang kira-kira menghantarkan dia kepada syahwat, menceritakan tentang kemolekan perempuan yang bukan mahramnya, atau homoseksual, atau menceritakan tentang yang seperti hal-hal yang buruk seperti itu, maka hukumnya jadi haram. Tapi kita nggak bahas itu. Ya, berarti kalau ada orang mengatakan ini bilang halal ini nggak boleh, saya mau pilih yang nggak, saya lebih aman daripada ini. Ada yang bilang saya meyakini bahwa itu adalah mengganggu atau dosa. Dengan meyakini bahwa ada dua keyakinan, tapi kita harus pilih. Ada dua, ada yang bilang boleh, ada yang bilang nggak boleh. Saya yang pilih tidak boleh. Kemudian kita tutup telinga, seperti yang ada itu ya, anak santri ya, tutup telinganya, nggak mau dengar. Kan bagus itu. Kalau saya bilang bagus, ya, dia bagus nggak mau dengar musik, ya, ribut orang. Ya, orang ribut. Kenapa nggak mau musik? Ini kan aneh namanya. Ya, ada orang nggak sholat, ada orang berzina, ada orang maksiat, nggak ada yang ribut. Ada orang tutup telinga nggak mau dengar musik, ribut. Ini kan energi ributnya kelewat ini. Salah setel mungkin ya. Ya. Ini salah pasang. Ini mesti colokannya sebelah sini gitu ya. Dia marah mestinya, apa itu? Ada nabi dihina, marah. Ya, ada pendeta yang kurang ajar itu namanya Syarifuddin Ibrahim, mencaci Rasulullah macam-macam begitu. Marah dia. Seharusnya. Ya, orang Islam marah. Enggak marah. Enggak marah dia. Giliran si kecoa dipukul, ya di penjara. Ya, kecoa namanya. Giliran si kecoa ini, ya, dan masih berdakwah lagi di sana. Ya, katanya di penjara masih ngomong juga. Masih mencaci Rasulullah SAW. Dipukul, ya baru begitu. Seharusnya mati itu hukumnya dalam syariat. Benar. Kalau syariat, madzhabul arba'ah ahlussunnah wal jamaah. Ya. Ini bukan radikul, bukan. Ini enggak ada urusan radikul ya. Ini urusan agama syariat kita. Kalau ada orang menghina Nabi Muhammad SAW, ya, agamanya, apanya pun, tidak ada orang bisa mewakili untuk memberikan maaf, nggak boleh, ya. Menteri agama kayak ormas kayak MUI sekalipun, ya, nggak bisa memaafkan. MUI bilang saya maafkan dia, nggak boleh. Yang ini punya agama inti sendiri, nggak boleh, ya. Jadi kalau buat Nabi Muhammad SAW, semestinya syariatnya itu hukum mati. Itu dalam syariat Islam, dalam madzhabul arba'ah, ya, semua madhab. Bahkan Imam Ahmad dan Imam Malik mengatakan tidak perlu dimintai tobat, ya, nggak perlu ditanya tobat lagi, langsung dieksekusi. Seharusnya begitu. Tapi saya sampaikan ini bilang supaya apa? Supaya mengerti orang ini dosanya terlalu besar kalau menghina Nabi Muhammad SAW. Ya, terlalu besar, jangan dibela. Ya, jangan dibela. Ini malah orang yang mencaci Rasul SAW ikut apa namanya? Kemarin seminar, bukan seminar, apa? Konferensi penginjil. Ikut bareng Menteri Agama. Ya. Penginjil itu kan mengajak orang supaya belajar Injil yang benar, begitu. Itu antar mereka sini nggak apa-apa. Nah, kalau orang Islam gimana itu?
bareng sama si itu tadi, si bukan bang kecoa dong, sudah di penjara, ya. Ini serangga lain yang lain gitu. Ya. Syarifuddin Ibrahim bareng sama penista. Ini kan gimana nggak sakit sih hati umat Islam? Ya, gimana nggak sakit hati kita? Orang mencela Rasulullah, justru dia duduk bareng. Ya, naudzubillah min dzalik. Naudzubillah, mudah-mudahan Allah selamatkan negeri ini. Ya, karena Allah akan turunkan bala, ini nggak main-main ini ya. Kalau kita diam semua, Allah turunkan bala nanti. Jadi Allah yang mengatakan orang-orang kafir itu mengeluarkan hartanya liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha, ya, fasayunfiqunaha tsumma takunu alaihim hasratan. Tapi nanti hanya jadi penyesalan. Mereka sudah keluarkan mau menutup gitu ya, supaya agama itu nggak laku, supaya nggak ada orang ibadah di masjid, supaya orang perempuan nggak pakai jilbab, supaya orang Islam makan riba, supaya orang Islam berzina, semua umat Islam supaya rusak semuanya. Kata Allah, nggak akan berhasil. Uang yang didermakan, uang yang dikeluarkan untuk menutup jalan ke Allah itu akan menjadi kerugian buat mereka. Itu kabar gembiranya. Ya, biarkan dia keluarin terus, nanti ya bangkrut mereka semua. Insya Allah. Ya, itu perlu iman. Ya, perlu iman sambil menunggu. Kita ini maunya cepet-cepet maksudnya ya. Kapan? Ya, nanti sabar. Ada waktunya. Ya. Dalam ayat yang lain, Allah mengatakan wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mantsura. Ya, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mantsura. Jadi semua yang dikeluarkan hartanya untuk tadi menutup dakwah, yuriduna an yutfi'u nurallah, cahaya Allah itu selalu terang, dia mau memadamkan. Islam itu mau dipadamkan supaya orang melihat Islam itu takut, radikal. Namanya radikal. Kalau agama lain sejahat apapun belum radikal. Orang Islam taruh petasan di atas wajan atau panci, dulu ada bom panci gitu ya. Ingat ya, ada bom panci dulu ya. Itu orang Islam. Yang di Irian sekarang itu lihat. Di Irian ada itu videonya. Ya. Dokter sampai perempuan susternya ditelanjangin dan sebagainya. Begitu. Belum ada yang bilang radikal belum. Ya, karena bukan Islam. Ayo cerdaslah. Ya. Itu usaha mereka. Kita jangan ikut-ikutan. Jangan percaya. Ya. Jangan percaya kita bilang oh itu radikal. Manggut-manggut awas itu radikal. Ya. Jangan percaya. Itu termasuk namanya tanabus bil alqab. Kemarin kan udah jelaskan tuh ayat sebelumnya. Orang itu jahat, orang itu radikal itu termasuk tanabus bil alqab. Ya. Memberi nama yang buruk kepada orang Islam itu dosa. Ya, dosa besar itu. Ya. Itu kenapa radikal? Apa sebabnya? Jenggotnya panjang. Ya nggak nyambung. Ya, maksud jenggot panjang jadi radikal. Oh, itu kenapa? Pakainya gamis. Justru sekarang ini seharusnya ya, antum beli gamis. Beli gamis. Ya, stop ini. Sunnah. Pakai hari Jumat. Coba kita mulai dari lingkungan kita. Tiap hari Jumat kita pakai gamis. Pakai peci putih hari Jumat. Hari lain nggak apa-apa. Ya, pakai pakaian. Tapi hari Jumat memang itu ada perintahnya. Begitu. Jadi kalau ada orang ingin merendahkan Islam, ya kita lawannya, nggak usah kita berdebat, nggak usah. Ya, tapi kita pakai sebaliknya. Mereka menghina gamis, kita pakai gamis. Begitu. Ya, mereka meremehkan bahasa Arab, ya kita belajar bahasa Arab. Nggak bisa, cuma ana ente aja. Udah, nggak apa-apa. Ya, dapat ana dan ente aja. Ana anta, udah antum.
Assalamualaikum, bahasa Arab itu. Waalaikumsalam, bahasa Arab. Udah banyak berarti kita, udah saya. Apa lagi? Alhamdulillah, sehat. Sehat bahasa apa? Bahasa Arab. Walafiat, bahasa Arab. Kalau ada orang mati, ishadu annahu min ahlil khair. Khair, bahasa Arab itu cuma ya. Nah, itu. Tapi itu buat orang yang sudah meninggal. Jangan orang bilang, Pak, sini Pak. Ishadu annahu min ahlil khair. Gitu ya. Kemudian beliau menjelaskan ya, bahwa ayat-ayat yang seperti ini menunjukkan apa? Bahwa fakasratul mal, ya, banyaknya harta itu tidak banyaknya harta itu bisa menjadikan apa? Fitnah wa mihnah, ya, li sahibihi. Bisa menjadikan apa? Cobaan. Ada orang punya harta jadi baik, hartanya baik. Ada punya orang kalau nggak punya harta dia baik. Begitu dia kaya, hilang, nggak ada di masjid lagi. Kalau mulai susah ke masjid lagi. Iya, masya Allah. Jamaah udah bubar dia masih wirid terus. Ya, berarti dilihat, oh susah dia, lagi susah. Ya. Tapi ada orang nggak, ya, kalau dia senang baru masuk masjid. Berarti ceria kalau di masjid dia. Ya. Kalau lagi kena tipu orang atau kerjaan lagi gagal, ngambek di kamar terus nggak keluar rumah, ya. Orang begitu macam-macam. Ini disebutkan dalam Al-Quran. Memang ada jenis manusia begitu, ya. Dalam hadis disebutkan Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam Al-Quran, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu, ya, wa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Ya. Manusia jika dia dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, fa akramahu. Ya, akramahu berarti diberikan harta. Ya. Artinya mulia. Tapi ini diberikan harta. Wa na'amahu, diberi banyak kenikmatan, dia mengatakan Rabbi akraman. Jadi Rabbi akramani. Tuhanku memuliakanku dengan banyaknya harta. Ya. Ini anggapan sebagian orang. Kalau dia dapat banyak harta, alhamdulillah, ya. Cepat kaya. Kerja baru beberapa bulan, uangnya sudah miliaran. Alhamdulillah, ya. Ini menunjukkan apa? Berkah. Ya. Nggak tahu ini berkah apa maling ya. Atau pokoknya yang penting nambah dulu begitu kan. Dan dia menganggap gitu ya. Dan dia menganggap dengan banyaknya uang itu berarti dia dimuliakan oleh Allah. Ini Al-Quran yang mengatakan. Ada sebagian orang kalau tambah hartanya dia anggap bahwa dia mulia. Buktinya saya dimuliakan oleh Allah apa? Dikasih duit. Kan begitu? Nah, makanya kalau ada orang punya rumah baru atau apa ditulis hada min fadli Rabbi. Iya. Menunjukkan. Walaupun uang itu dari mana wallahu alam, ya. Yang penting dia menjawab tadi menunjukkan hartanya. Manusia yang sama mengatakan fayaqul bi akraman. Wa amma idza mabtalahu rabbuhu wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahana. Tapi kalau dia dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang tidak banyak, ya. Dia mengatakan arti kalau dia mendapat rezeki yang sedikit, rabbi ahanan. Kami dihinakan oleh Allah. Jadi mereka menganggap ini berarti faham apa dia? Materialis. Ya, materialis itu menganggap kalau dia dapat banyak berarti mulia. Makanya kita kalau menganggap orang begitu, oh masya Allah, bapak fulan itu punya anak 3, semuanya udah jadi orang. Apa itu kalau jadi orang? Hah?
Sukses, duit. Pasti ukurannya apa? Ukurannya adalah duit. Berarti dapat duit. Berarti benar itu, nggak salah. Memang di Al-Quran disebutkan itu. Ada orang yang menganggap kalau dia dikasih duit banyak, berarti dia dapat kemuliaan. Alhamdulillah anak saya, ya, begitu. Sudah jadi orang semua, gitu. Orang. Mana Pak anaknya? Ini. Oh orang ini ya, benar. Ya. Ini orang. Ya. Masya Allah. Anaknya duduk. Tanya. Ini anak sekarang kerja di mana? Oh saya kerja begini, gajinya sekian. Nah, Masya Allah. Ya. Kemudian ditanya, sholat maghrib berapa rakaat? Ini yang dibilang orang ini. Ya. Nah, sholat maghrib berapa? 4. Oh gitu. Oh bukan orang. Bukan orang berarti. Ukuran kita kan berarti beda ya. Beda. Tapi orang ini nggak peduli mau berapa, nggak ada urusan, itu urusan dia sama Allah, jangan ikut-ikut. Yang penting fulus. Gitu. Orang tuanya hanya taunya tadi materialis. Ya. Sekarang benar nggak itu pendapat itu? Allah mengatakan ayat berikutnya apa? Kalla, salah itu, ya, salah, tidak benar. Pendapat yang mengatakan bahwa kalau saya diberi uang yang banyak berarti Allah memuliakan, kalau diberi sedikit berarti Allah menghinakan. Enggak benar itu. Ya. Tidak benar. Ya. Karena sekian banyak harta, kalau dia putus hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, apa nih enaknya? Ya. Apalagi naudzubillah min dzalik, ya, ini sampai anak tadi murtad, pindah agama, cuma gara-gara dari harta atau kenal dengan pasangannya yang hebat, yang kaya, sampai murtad. Murtad itu dosanya terlalu besar dalam Islam. Ya, dalam Islam itu dosanya terlalu besar. Tapi kalau kita tidak bicarakan atau kita tidak singgung atau kita bahas, itu jadi biasa-biasa saja. Makanya ada komunitas murtadin, kumpulan orang-orang murtad, kumpul. Ada komunitas orang murtad, naudzubillah. Ya, naudzubillah. Kalla, anna ni'mah wal mal laisa dalilan ala anna sahibahu kariman ala Allah. Berarti banyaknya kenikmatan, kesehatan, tersohor, popularitas, harta, itu sama sekali tidak menunjukkan bahwa orang tadi dekat atau jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sama sekali. Ya, jangan dikatakan bahwa dia mulia karena dia banyak hartanya tadi, ya. Dan bahwasanya yang Allah berikan kepada seseorang tentang kemuliaan di dunia dan di akhirat tadi, harta yang diberikan Allah kepada hambanya adalah ikhtibar, imtihan, ya, itu adalah ujian. Ya, ujian. Kadang-kadang diberi dikit, kadang-kadang diberi banyak, ya kenapa? Ya, orang Islam ikhtiar, dapat alhamdulillah, enggak dapat ya bersabar. Ya, tidak boleh merasakan saya lagi dapat ini, berarti Allah memuliakan. Enggak. Ya. Allah sudah menentukan rezeki seseorang. Ya. Jadi kemudian beliau mengatakan fakasratul mal, banyaknya harta, wa qillatuhu, dikitnya, fitnatun wa ikhtibarun wa imtihan. Itu adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ba'dal imtihan yukramul mar'u aw yuhan. Setelah diuji baru orang tahu ini orang mulia ataupun hina. Ya, setelah diuji. Ya, ini orang mulia karena apa? Karena banyak harta? Belum. Hartanya dipakai untuk apa? Dari harta itu sisihkan untuk hal-hal yang baik, berarti dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau hartanya dipakai untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti dia justru hina. Jelas ya? Jadi harta itu tidak berdiri dengan sendirinya, tapi efeknya. Apa yang dilakukan dengan harta itu? Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala disebutkan di dalam
hadis juga anan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam haddaran Nabi sallallahu alaihi wasallam min fitnatil mal. Jadi Nabi mewanti-wanti jangan sampai orang terkena fitnahnya harta. Ya. Harta itu mengganggu atau menggoda, menggiurkan sampai di usia tua bahkan. Itu enggak ada usianya. Ya. Kalau makan ada usianya. Doyan makan sampai usia sekian, malas, udah nggak doyan lagi. Yang muda-muda makan gitu. Ada waktu-waktu tertentu. Tapi kalau harta itu mau yang tua pun masih doyan semua itu, ya. Rasulullah SAW mengatakan, Innam ahlaka man kana qablakum ad-dinar wa dirham wa huma muhlikakum. Ya. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian binasa karena dinar dan dirham, uang berarti. Ya. Dan keduanya akan mencelakakan kalian. Ya. Kedua-duanya mencelakakan kalian. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, qala asyaitan la'anahullah. Setan berkata, ya, semoga Allah melaknatnya. Kalau setan memang wajib dilaknat, ya, jangan jadi teman. Ada orang bilang jangan melaknat setan, ya nggak boleh dilaknat, ya, diapain? Dipuji-puji, jadi setan nanti kita. Jadi kagum pada setan berarti, ya. Jadi beliau mengatakan, lan yaslama minni sahibul mal. Orang yang punya harta itu tidak akan pernah bisa lepas dari jeratanku dengan 3 perkara. Apa? Ya. 3. Dia pasti akan terkena 3 masalah. Pertama, akhduhu min ghairi hillihi. Suka-suka harta itu diambil dari yang tidak halal. Itu berarti dia kena perangkap setan. Ya. Kita bekerja, kongsi dengan seseorang, janji hasilnya berapa? Hasilnya kita bagi tergantung modal 5 juta berarti untungnya berapa? 50%. Kalau persentase itu memang boleh dalam syirkah, memang harus begitu dalam Islam. Yang nggak boleh itu ditentukan. Saya pita sini, uang kamu saya putar, tiap bulan saya kasih kamu 1 juta, pokoknya merem aja di rumah, nggak boleh itu. Itu riba namanya. Ya, tapi kalau bilang uang kamu saya putar, nanti keuntungannya kamu mendapatkan sekian persen, nah itu boleh. Ya, itu boleh. Tapi kalau uangnya langsung, nah itu nggak boleh. Dia syirkah, kongsi harusnya berapa? Pembagian rata. Nggak ada yang tahu, dikasih dikit. Dia dapat 5 juta, alhamdulillah. Tapi setan bilang, jangan, dia kan nggak ikut kerja, kan dia di rumah aja, potong dikit nggak apa-apa, ya. Kamu ambil 7 juta, ya, pemodal cukup 3 juta, dia enak di rumah aja, kurangin lagi, setan itu, ya. Itu yang halal. Bagaimana kalau sumbernya dari yang haram? Ya pasti haram lah, ya. Itu yang sumbernya yang tadinya halal, ya. 1. Kata setan itu perangkapnya setan, 1. Yang kedua, infaquhu fi ghairi hillih. Dapatnya halal, tapi dibuang di tempat yang tidak halal. Dapat warisan halal, bapaknya petani, pedagang, dan dapat waris, dan kemudian dikeluarkan di tempat yang tidak halal. Berapa? 2 ya perangkapnya. Ketiga, wa uhabbibuhu ilaihi fayamna'hu min haqqih. Dijadikan harta tadi menjadi kecintaan yang luar biasa. Jadi itu cinta. Itu perangkap setan, ya. Kita lihat mobil sampai lihatnya punya kita nih, mobil kita liatin atau apa aja barang-barang kita itu sampai heran-heran, itu cara setan. Kalau sudah cinta, mau dikasih nggak ke orang? Kalau udah terlalu cinta di hati, bisa dikasih nggak? Nggak dikasih.
Itu mudah-mudahan Allah selamatkan kita ya. Adzan ya. Adzan. Ya, jadi 3 hal ini tadi hati-hati kita perangkapnya. 1, yang pertama, mengambil dari yang tidak halal, yang kedua, dibuang di tempat yang tidak halal, yang ketiga, dijadikan dia cinta yang berlebihan terhadap dunia, akhirnya dia tidak bisa mendermakan hartanya. Nas'alullahal afiyah. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita harta yang banyak yang halal, ya, yang bisa membantu kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kita juga diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kedermawanan sehingga kita bisa mendermakan harta tadi, dan jangan Allah berikan sesuatu walaupun itu berupa kenikmatan kalau itu akan menjadi kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.